seniman, apa kabar? Sekarang aku sudah di Lubuk Linggau, kapan kita bisa ketemu? Dalam hatiku ada kamu, namun di hatimu adakah aku? Tolonglah katakan sayang, karena ku rasa kini kau berubah. Walau dirimu masih milikku, namun ku ragu akan cintamu. Cepatlah katakan sayang, karena ku takut kehilangan cintamu. Jujur saja, kau anggap aku apa? Mengapa kau tak berterus terang? Jujur saja, ku ragukan cintamu, karena dirimu tak seperti dulu. Di Linggau ini sendiri, bagaimana, Ndra? Maksudmu sedekah Rami? Ya, masih sering kami lakukan juga, Rap. Kopi baru, Ndra? Itu kopi duren. Enak ya? Oh ya, Ndra, kamu jadi mau buat acaranya lagi tahun ini? Itu budaya kita, tidak boleh kita tinggalkan. Linggau sudah banyak berubah, Rap. Tidak sama seperti kita SMP dulu. Dan apa kau masih optimis? Pelan. Tapi pastilah. Kenapa? Karena kita di Linggau sekarang sudah punya tempat, waktu, dan potensi yang bagus. Cuma, Pak Ali Tebang, kami dengan Narendra terbentur pada lokasi kegiatan. Oh ya? Kenapa begitu? Beberapa penduduk mau membongkar rumah mereka, warisan dari keluarga mereka. Maksudnya mau dijual, begitu? Iya, kecemasan kami, kelak kita tidak bisa ketemu lagi dengan adat asli pusaka daerah kita, Pak. Begini saja. Coba nanti saya akan menemui tetua-tetua adat. Akan tetapi kalian teruskan merancang ide karnaval budaya itu. Sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kampung tradisi itu tidak putus. Pak Ali, saya sudah bicarakan masalah karnaval budaya itu dengan Narendra. Mungkin saat ini dia sedang melobi sponsor. Saya kira ini cukup menarik ya, dan saya sangat suka. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mulai ya. Jadi, masyarakat, turis dalam maupun luar itu akan lebih mudah dan dekat bisa memahami budaya di sini, Pak. Jadi karena saya lihat ini bukan profit oriented dan memang untuk kemajuan daerah, saya kira ini sangat pas ya, dan
saya dukung sepenuhnya. Iyalah Pak, makasih banyak ya Pak ya. Kalau mereka mau maju, Jen, mereka harus mau membuka diri. Selalu merasa mampu, bisa. Padahal tidak bisa apapun. Terus mau bagaimana lagi, Ras? Setiap orang kan punya batasan. Bukan begitu, Jen. Budaya itu harus punya nilai dari jiwa, dari hati, dengan perasaan. Kalau karnaval seperti ini mubazir namanya. Hanya buang-buang waktu saja. Ya tapi kan kamu gak perlu keras begitu juga kali, Ras. Ini bukan keras, Jen. Ini sikap. Sikap itu perlu untuk sebuah identitas, terutama untuk anak negeri ini. Jenny, kita banyak objek wisata yang belum dieksplorasi. Apa gunanya aku kuliah sampai ke London? Aku mau kampung halamanku masuk dalam salah satu destinasi tujuan wisata dunia. Tapi pola pemikiran kamu yang sudah keluar negeri dengan masyarakat daerah ya jelas gak sama lah, Ras. Tapi tujuan kita sama kan, memajukan Lubuk Linggau. Terus kamu maunya apa? Aku mau salah satu tradisi budaya kita dipagelarkan di luar negeri. Wow, ini luar biasa sekali. Bagus. Ini akan lebih memukau jika dibawa ke luar negeri. Hah? Ke luar negeri? Ah, serius nih? Wow. Masjid Agung di Lubuk Linggau, ambil kerudung baju ngaji. Nah, inilah temam di waktu malam, Raka. Berwarna-warni. Mantap, Ndra. Karenanya lah, aku senang nyalon ke Linggau. Hi Steve, howdy. Yeah, I'm fine. Hey, I already get the concept of the Culture World Festival. Also you. You should give the chance for us, Steve. What do you mean? I can't present it there.
This is for you too, Steve. Please. Please, Steve. Give that invitation to me, please. Steve, please. Steve? Oh my gosh. Halo? Raja kan? Sedang di mana, Raja? Still in England? Yeah, I see. Ya, saya sedang mendesain project itu, just like what we have discussed before. Jadi kan kamu mau ke Lubuk Linggau? I have no partner here. Saya tunggu kabar darimu ya. Oke, thank you. Bye. Sekarang tempat ini jadi nyaman sekali, Mbah, sebagai salah satu tempat wisata religi. Ya, mudah-mudahan akan selalu seperti ini ya, Nek ya. Orang-orang akan nyaman, tenang beribadah di sini, berkunjung ke sini. Nah, dan kapanpun Nenek mau mengajak Narendra ke sini, Narendra siap, Nek. Kau memang jauh beda dari bapakmu, Ndra. Lebih sederhana menurut Nenek. Tapi apa, Nek? Sayang, Bak sama Mak kau tidak bisa melihat kegigihanmu menekuni seni budaya ini. Satu lagi, Ndra. Nenek selalu bertanya-tanya dalam hati, kapanlah Janur Mayang tak bertegak di rumah kita? Nek. Sudahlah, Nek. Harilah malam. Papa jadikan jemput Dinda nanti? Apa? Mau bertemu Kak Laras? Pokoknya Papa kan sudah janji dengan Dinda. Dinda gak mau tahu, Pak. Dinda maunya dijemput sekarang, Pak. Halo Laras, Papa sudah mau jalan nih. Laras tunggu di tempat yang biasa. Bagaimana dengan rencana pertunjukan di atas air itu? Papa kenal baik dengan Pak Ali. Kalau Laras mau bikin pertemuan dengan beliau. Gak usah, Pak. Intinya saja, Pak, mereka itu tidak berani membuka ruang bagi seni budaya kita untuk terbuka di luar negeri. Laras, negara Eropa atau negara-negara Barat, mereka sudah lebih dahulu berkembang dan maju sebelum kita di sini, baik dari pola pikir dan fasilitas pendukung, apalagi sejarah. Jadi, kita tidak bisa membandingkan budaya kita dengan budaya mereka. Tapi sekarang zamannya udah beda, Pak.
Di Eropa sana, mereka sudah bisa membaurkan antara seni, budaya, dan tradisi dengan teknologi. Pemikiran mereka sudah global. Tuh kan Jen, papa aja nggak paham maksudku. Lalu, Ah, sudahlah. Narendra lagi. Apa sih Jen? Kita cuma teman biasa kok. Sudah bisa ketemu? Ketemu, boro-boro ketemu. Komentarku saja tidak dibalas. Maklumlah, dia kan kesibukannya luar biasa. Ra, besok aku mau ke pengrajin songket. Pengrajin songket? Ya udah, sip. Saya kurang suka di beberapa bagian. Bisa kan? Kalian perbaiki dulu market karnaval. Ya, mungkin saya juga akan melibatkan teman lama saya, Pak. Dia seorang marketing pariwisata. Air itu selalu menerima benda apa saja yang akan masuk ke dalam diri. Selagi itu baik bagi kita, kenapa tidak? Dona, udah diantar barangnya? Udah, ini sisa kain-kain yang mau dipamerkan, apa mau dibawa semua? Pesan dari Narendra sih begitu. Oh ya, kain yang dari motifnya Pali gimana? Ada kenalan nggak? Oh, itu lagi dikerjain. Oh iya Raka, barang-barang yang dipesan kemarin sudah sampai kan? Apa katamu, Dona? Barang yang kemarin sudah sampai kan? Oh, sudah. Ini lagi sedang di packing. Kamu Laras kan? Iya, siapa ya? Kakak. Kamu mau pesan songket ya? Ya mungkin, kamu sendiri? Ayu ini Cak Mano. Dia kan rekan usahanya Kak Narendra. Bukan karena aku lama di luar negeri, Indra. Tapi karena perubahan sikap oleh kebutuhanlah yang membuat semuanya semakin berjarak. Ya, tapi harapan aku sih masalah jarak, waktu, tempat, keadaan itu semua tidak mengubah pandangan kita terhadap tradisi asli di sini. Jadi, begitu tamat SMA, kalian berpisah. Dan baru sekarang ini bertemu lagi. Iya, Jen. Aku memilih pergi ke Jawa waktu itu karena papa mempunyai target untuk sekolahku. Aku beruntung kenal kalian. Ada tapinya ya.
kemuliaan. Ada orang yang belum tahu, tapi dia lah tahu kalau dia belum tahu. Itulah orang-orang yang lupa. Jadi, ilmu bela diri itu dipelajari, tidak semata-mata digunakan untuk menyerang atau menghindar dari musuh. Segala sesuatu digabung, berbaur, dihimpun dengan menggunakan hati yang penuh, maka alam pun ikut bergabung dengannya. Baik itu unsur apinya maupun unsur anginnya, air dan tanah, maka pasti akan menghasilkan yang maksimal. Memang dibutuhkan biaya yang cukup besar dan ekstra untuk membangun semua objek wisata di sini, Ras. Kenapa tidak melibatkan pihak swasta? Ada, ya, tapi itu tadi, karena keterbatasan dana, jadi semua itu terhambat. Tapi kami tetap optimis untuk mencapai semuanya, Ras. Ya kalau hanya mengandalkan anggaran daerah saja, ya pasti terlambat. Kita harus punya terobosan besar untuk mencapai target rencana. Itu sebabnya aku menawarkan semua hal ini padamu, Ras. Bagaimana kalau kalian ini bekerja sama? Karena dari dua pola pikir yang berbeda, mungkin ada sesuatu yang besar. Hah? Bagaimana? Halah, wasting time, impossible. Kenapa? Keras kepala. Tapi justru itu yang membuat aku makin tertarik padanya, Rak. Keberaniannya membuka cakrawala pemikiran masyarakat sini patut diacungi jempol. Cerdas, ya, ambisius. Tapi Laras itu kesanangkunya lebih besar, Ndra. Aku rasa memang begitulah cara berpikirnya.
Ya, pengaruh lingkungan tempat dia berinteraksi cukup membentuk karakter dan sikapnya. Ya udahlah, apapun itu ya. Yang pasti, cara berbicara dan menanggapi itu cukup ketus, Ndra. Kau belum kenal dia, Ra. Ya, dan kau sendiri? Kalau itu yang menjadi alasan untuk berlindung dari ketidakmampuan, buat apa memilih bidang itu, Ma? Itu tugas Laras yang paling utama. Iya, tetapi tidak dengan memaksakan kehendak, Laras. Bukan soal itu, Pak. Tapi soal mereka yang sok tahu. Tapi kenyataannya tidak tahu apa-apa. Memang Kak Laras lebih tahu dari mereka. Maksudmu? Tradisi mana yang kakak kuasai? Dinda rasa kakak cuma tahu kulitnya linggau, bukan isinya linggau. Kok kamu bicara begitu? Tapi itu kenyataannya. Kenyataan yang mana, Kak? Sudah berapa lama kakak tidak tinggal di Linggau? Sejak SMP kan kakak sudah pergi ke Jakarta. Iya. Baiklah, Pak. Kalau ini sudah kita sepakati, akan segera kita laksanakan, Pak. Harusnya kamu memberitahu aku. Nantinya juga aku cerita kalau sudah deal semuanya. Iya, tapi kalau sudah finishing, mana mungkin aku bisa memberi masukan. Semuanya itu masih menunggu persetujuan Pak Ali. Pak Ali? Pak Ali lagi? Apa nggak ada orang lain? Tapi Pak Ali lah yang dipercaya di sini. Kalau begitu buat apa aku ikut? Kalau dari awal kamu tidak mau mendiskusikannya. Bukan maksudku seperti itu. Nantinya kalau semua ini sudah di-ACC oleh Pak Ali, kamulah orang yang pertama yang akan aku beritahu, Ras. Kamu tidak percaya pada Kundra. Timmu itu tidak profesional. Laras, kamu nggak bisa memponis orang seperti itu. Terus sekarang ini apa namanya? Kamu juga tidak jujur padaku. Laras, sesuatu yang belum pasti tidak perlu orang lain tahu. Dan aku orang lain, begitu? Hei, jangan seperti anak kecil. Anak kecil yang mudah dibohongi. Laras, masalah apa ini sebenarnya? Sebagai seorang yang profesional, kau harus gunakan nalarmu dalam memilah persoalan. Kukira dengan bersamamu, aku bisa membaur dengan aktivitas di Linggau ini. Ternyata tidak. Aku yang tersingkir. Hei, aku tidak pernah berniat memikirkanmu. Ini cuma masalah waktu. Cuma masalah waktu. Kau tahu, kegiatan ini penting buatku. Itu sebabnya aku belajar keras di luar negeri. Aku tahu, Ras. Aku tahu. Tapi semuanya belum stay. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tidak jujur? Oke. Sekarang Laras maunya apa? Aku mau membawa program ini ke luar negeri. Itu prosedur yang khas ya? Bila perlu saya langsung melihat prosesnya. Baik. Para pegiat seni itu terlalu tergantung pada Narendra. Tidak selalu melibatkan Narendra, Ras. Tapi kalau mereka selalu bekerja sama, iya. Tapi semua usahanya tidak maksimal, Jen. Sudahlah, Jen. Aku bisa mengurusnya sendiri bersama Raja.
sekedar tampilan budaya semata, tapi sebuah repertoar pertunjukan yang lengkap. Ya saya kira sudah pasti tepat. Budaya kita tidak terlalu berbeda dan gagasan kita sama. Desain perform on the water yang Om maksudku. Ini belum pernah dibuat, bahkan belum pernah terpikir. Ini semua bisa jadi surprise. Ya bisa jadi pernah ada, tapi itu sangat berbeda dengan konsep kita. Ini ide original saya, Raja. Saya suka. Saya senang betul kat awak. Awak cerdik, Laras. Saya bangga punya teman kongsi macam awak. Saya akan bantu awak sampai berjaya. Kalau belum ada sponsor, dia pakai uang saya dulu. Tak usah. Itu semua saya yang tanggung. Pak Wiji? Oh, Narendra. Iya, Pak. Jadi begini, Pak ya. Karena museum kita ini akan jadi salah satu tempat kegiatan, maka barang-barang yang kita kumpulkan dari luar nanti akan ditempatkan di sini, Pak. Tapi maaf ya, kemarin Laras ada datang sini menemui ketua Museum Sirkus Garuda. Tapi mengenai perbincangannya kan cukup jelas. Sendiri? Oh, ada seorang laki-laki yang namanya. Seorang laki-laki? Laras dengan seorang laki-laki. Kita harus berani bikin spekulasi. Kita harus berani bikin terobos-terobosan. Jangan cuma bergantung sama satu hal aja, supaya kita dapat keuntungan yang lebih. Sekaligus rasa hormat orang sama kita, Laras. Ya itu sebabnya kamu saya panggil ke sini, supaya kamu bisa melihat bukti nyata tentang apa yang ingin saya buat. Tapi kamu percaya sama saya kan? Laras? Kamu yakin dengan Raja? Ya, kenapa tidak, Jen? Sorry, Ras. Aku bukannya tidak mendukung kamu. Itu hak kamu kok. Cuma sebagai sahabat, aku care sama kamu kalau kamu mungkin salah pilih partner. Thanks, Jen, tapi aku tidak menemuinya. Kalau keyakinan kamu begitu, lajulah. Iya. Oke. Jika mereka menonton ke Lubuk Linggau ini, inilah tugas kita sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan, jurnalis, sastrawan, teatrawan, koreografer, pemusik,
pengkritik seni, kurator, dan sebagainya. Kita harus bekerja keras untuk memajukan Lubuk Linggau ini menjadi sebuah kota yang benar-benar madani. Kota yang damai, aman, tentram. Dan semua itu bisa terwujud bila kita merasa bahwa seni budaya adalah aset termahal yang tak habis-habisnya. Jadi, kita tidak perlu menjual semua yang ada ini ke luar negeri. Mereka yang harus datang ke Lubuk Linggau ini. Sesuai dengan slogan kita, ayo ngelong ke Lubuk Linggau. Mereka belum mengenal kamu, Ras. Alah, alasan. Pasti kau sudah memberitahu mereka kan, kalau aku membutuhkan mereka. Sudahlah, aku bisa mencari sanggar lain. Bila perlu sanggar di luar Lubuk Linggau ini. Kalau kamu memang benar-benar mau mereka dilibatkan. Oke, aku akan urus. Tidak usah. Aku tidak mengerti maksud kedatanganmu. Supaya kamu tidak memaksakan kehendak. Aku tidak memaksakan kehendak. Wajar saja kan kalau aku ingin kampung halamanku ini tidak tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lainnya. Apa itu salah? Apa itu juga keterlaluan? Bukan begitu. Kamu tidak perlu sejauh ini. Kamu itu tamatan luar negeri, Laras. Seharusnya kamu lebih dewasa menyikapi mereka. Jenny, mereka yang kekanak-kanakan. Harusnya mereka mau mendengarkan konsep utuh perform on the water yang aku tawarkan. Baru mendengarkannya, ingin ku bawa ke luar negeri saja mereka sudah mengamuk. Papa tidak pernah menyalahkan Laras. Mungkin penyampaian Laras itu yang kurang tepat. Bisa jadi mereka tidak mau dipaksakan dan kehendak Laras. Mereka aja yang kampungan, Ma. Kak Laras ini sok, mentang-mentang lulusan luar negeri, kakak pikir mereka mau ikut apa yang kakak mau. Nggak bisa, Kak. Semua orang punya hak masing-masing. Mereka punya pandangan sendiri terhadap seni budaya tradisi di sini, Kak. Kamu tahu apa? Tahu tentang apa yang kakak tidak tahu, tentang tradisi. Tradisi apa, ha? Tradisi di mana yang muda menghargai yang tua. Diam kamu, Dinda. Kakak yang diam. Kakak yang mestinya tahu diri. Siapa sih kakak? Sepak terjang kakak selama ini terlalu menganggap remeh mereka. Kalau memang konsep kamu sejalan dengan kebudayaan di sini, aku bisa memperjuangkannya sampai manapun. Tapi masalahnya, kamu terlalu mengiming-imingi mereka. Tapi tidak mustahil kan? Justru kamu yang terlalu mendominasi mereka. Hingga mereka tidak bisa bergerak mandiri. Apa-apa harus persetujuanmu. Aku tidak pernah mendominasi. Aku tidak pernah mengikat atau apapun itu. Kalau begitu, kenapa pihak museum, sanggar batik, tari, musik, teater, bahkan kelompok tradisional menolak kalau aku tidak mengikutsertakan kamu dalam semua aktivitas mereka? Oke, kalau itu masalahnya, besok aku coba bertemu mereka. Supaya mereka tidak salah paham dengan posisi. Mereka sudah pasti canggung. Biar kita coba dulu. Percuma saja. Kenapa kau jadi pesimis begitu? Itu semua karena kamu. Laras, kalau kamu begini terus, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Kita gagal sebagai anak negeri ini. Laras, ayolah. Semuanya bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Aku tahu aku termasuk orang baru di negeriku sendiri. Berada di antara kamu, seniman, budayawan, aku tahu. Tapi tolong beri aku kesempatan. Aku juga anak negeri sini. Aku lahir di negeri ini. Hanya saja aku punya pemikiran yang tidak sama dalam hal kebudayaan. Siapa yang tidak memberimu kesempatan? Bukannya kesempatan itu sudah kamu mulai? Bukannya tentang tradisi sini sudah aku jelaskan sedetailnya? Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua kearifan lokal kita yang belum selesai. Untuk menyelesaikannya, Ras, kamu, aku, Pak Ali, dan pelaku tradisi budaya sini harus bersatu, harus menyatu, harus berpadu. Untuk apa S2 kamu? Jika orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang kamu kenal tidak mendukungmu, tidak melibatkanmu. Kamu cuma orang kalah yang merasa jadi pahlawan.
Kebahagiaanku ketika aku dapat menulis banyak hal ke dalam lembar-lembar kertas cintaku. Banyak hal yang tidak dapat aku ungkapkan, dapat ku ceritakan di lembar-lembar kertas harapanku. Ternyata apa yang kita anggap baik dan benar belum tentu sepenuhnya baik dan benar bagi orang-orang di sekelilingku. Seperti Mega Lazuardi yang terus berputar dan terus berputar di setiap senja. Begitu pula dengan bentangan tanah kelahiranku di kota Lubuk Linggau ini. Lingkaran pelangi dan indah yang membias di tanah kelahiranku. Awalnya kupikir mudah untuk kuwarnai. Ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Jika mereka tahu apa yang ada di lubuk hatiku, mungkin kekecewaan ini tidak akan menggores masa-masa indah kita. Tapi roda kehidupan akan terus berputar dan terus berputar. Entah kemana arah, entah kemana jiwa, entah kemana lara, entah. Semua ini untuk kamu, Narendra. Untuk kamu. Untuk kamu. Celaras, saya minta maaf sebesar-besarnya kalau rencana kita itu terpaksa saya batalkan. Sebab saya harus melanjutkan studi saya ke Eropa atas arahan negara saya untuk memperdalam pengetahuan saya tentang budaya. Dalam hatiku ada kamu, namun di hatimu kita ini seperti perahu dengan pendayung yang tak pernah kuat dan abadi, dan kita tidak bisa memastikan arah mana sesungguhnya pelabuhan yang tidak kita singgahi. Kau, aku, kita selalu tidak punya kekuatan mengikuti apa yang kita inginkan. namun ku ragu akan cintamu. Cepatlah katakan sayang, karena ku takut kehilangan cintamu. Jujur saja, kau anggap aku apa? Mengapa kau tak berterus terang? Jujur saja, ku
Ayo ke Lubuk Linggau, engkau bisa.